Swastiastu. Selamat datang di seminar online kita hari ini dengan judul Document Talks on the Web. Jadi acara ini kalau bicara Document Talks on the Web yang kedua ya. Namun kalau bicara Document Talks ini yang ketiga. Tema kita hari ini atau pagi ini adalah digitalisasi pengadaan, peluang dan tantangan di era new normal. Ya. Saat ini sudah ada 167 ya, 168 dan terus naik ya yang acara kita. Jadi berdasarkan data yang saya terima itu pesertanya itu ada cukup variatif ya. Ada yang dari kementerian, ada yang dari Pemprov, atau pemerintah kota dan kabupaten, ada yang dari BUMN, ada yang dari lembaga, dari swasta juga ada nih, oil and gas, dari kampus, dan dari BUMD. Sangat variatif sekali. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Nanti tadi pagi, bahwa acara kita ini dari jam 10 sampai jam 12 siang. Semoga cepat ya, semoga tepat waktunya, tidak lebih. Dalam acara ini kita akan mendengarkan paparan mengenai digitalisasi pengadaan di era new normal. Agendanya nanti paparan pertama itu akan ada dari Bapak Sony Sumarsono dengan tema digitalisasi pengadaan, peluang dan tantangan. Yang kedua, pemaparan dari Bapak Gilang Ramadan, digitalisasi SCM and procurement for leading the construction business in new normal era. Nanti setelah acara Pak Gilang, kita ada sisi tanya jawab, dan terakhir ada kesimpulan dan penutup. Ya. Jadi hari ini kita akan ada dua narasumber nih, yang hebat-hebat ya. Baik Pak Sony maupun Pak Gilang itu berdua, beliau sebagai praktisi yang sudah ahli di bidang pengadaan yang cukup lama. Oke, jadi sebelum mulai saya ingin memperkenalkan dulu satu-satu ya, karena kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi ada sambungannya itu. Kalau belum kenal tapi sudah sayang gimana dong gitu ya. Itu sambungannya. Oke, yang pertama Bapak Sony Sumarsono sebagai Ketua Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Pak Sony Sumarsono pendidikan terakhirnya S2 dengan pengalaman di bidang pengadaan sudah lebih dari 20 tahun. Senior sekali Pak Sony. Lalu yang kedua Bapak Gilang Ramadan dari SCM PT Wijaya Karya, beliau pendidikan terakhir dengan pengalaman di bidang pengadaan dan supply chain sudah 10 tahun lebih. Cukup senior juga Pak Gilang ya. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa membuang banyak waktu, untuk acara pertama saya persilakan kepada Pak Sony Sumarsono untuk silakan Pak Sony Sumarsono. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para peserta Procurement Talks on the Web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada moderator, kepada Pak Gilang dari Wika, bisa bersama-sama kita semua di sini untuk ini bukannya kita ngajarin yang lebih pintar, tapi saya ngajak kita sama-sama belajar, kita saling sharing. Dan ini terkait sebenarnya dengan tema yang kita bahas hari ini mengenai digitalisasi pengadaan. Sebenarnya apa yang kita lakukan pagi ini benar-benar adalah sebuah praktek dari digitalisasi. Karena dengan adanya pandemi COVID, akhirnya kita dipaksa untuk bertransformasi. Mungkin kalau kita membuat acara procurement on the talk seperti kita lakukan pada bulan Maret lalu, peserta paling hanya 120 orang.
Tapi dengan acara secara digital video conference ini malah bisa lebih banyak ya. Nah, perkenankan saya untuk sharing mengenai digitalisasi pengadaan, apa yang saat ini sudah berjalan, dan kira-kira arahnya ke depan mau seperti apa. Ini saya rangkum dari beberapa pengalaman kami di ADW, termasuk saya kebetulan aktif mengikuti praktek-praktek pengadaan barang dan jasa, khususnya implementasi digitalisasi pengadaan di tempat lain yang saat ini juga sedang marak dilakukan ya, mulai banyak diadopsi oleh korporasi maupun lingkungan pemerintahan. Baik, saya share, mohon feedback kalau ada masalah suara atau video, apakah Bapak Ibu bisa terima semuanya. Baik, judulnya adalah digitalisasi pengadaan, peluang dan tantangan. Pertama nanti saya akan cerita mengenai, ini biasanya Mas Katri sering ngomong, industri 4.0 seperti apa. Saya hanya brief saja supaya kita, saya bawa auranya ke sana. Nah, kemudian saya akan cerita juga perkembangan pengadaan modern. Ini sebenarnya melengkapi apa yang pernah kami sampaikan pada kegiatan Procurement Talk 2 bulan lalu di bulan Maret. Ya. Kemudian saya akan bercerita juga mengenai bagaimana nih tren digitalisasi pengadaan saat ini maupun ke depan, termasuk tantangan-tantangannya seperti apa. Dan yang tidak kalah menarik adalah saya juga ingin ngangkat isu. Ini sekarang kalau semuanya didigitalisasi, semuanya mengarah ke otomasi, terus kita para ahli pengadaan nih, terus mau jadi apa? Terus apa yang harus kita persiapkan mengantisipasi ke depan? Nah, itu sebagai bentuk antisipasi tantangan maupun peluang ya di saat kita didisrupsi oleh digital. Baik, ini saya ambil dari saya pernah ikut ada sebuah course mengenai Industri 4.0 yang intinya tuh begini. Mungkin kalau disambil, ini di kiri ada tulisan, di kanannya ada grafik. Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau melihat grafik kita lebih enak. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa tahun 96 itu jumlah internet user itu hanya 36 juta. Sementara tahun 2015 kemarin itu sudah mencapai 3,3 miliar. Itu 100 kali lebih, 100 kali lipat dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun. Dan sekarang sudah hampir mencapai 5 miliar internet user di seluruh dunia. Dan yang menarik lagi bahwa kita sekarang berada di dunia yang serba terhubung. Everyone is getting connected. Ya, seperti ini, contohnya kita melakukan webinar, kita terkoneksi melalui teknologi ya, pakai Zoom. Dan sekarang sudah mulai juga, dan kayaknya semakin akan cepat nih akselerasinya, tidak hanya kita manusia yang saling terhubung, tetapi juga barang. Ya, jadi more things are getting connected. Mungkin pernah dengar namanya Internet of Things. Jadi semua device, semua perangkat, semua spare part nantinya itu akan ditanamkan chip sehingga dia akan terhubung dengan internet. Jadi nggak usah pakai nyari lagi barang, kita akan langsung tahu barang itu ada di mana, kondisinya bagaimana, dan segala macam. Itu yang saya sebut di poin kedua, more things are getting connected. Jadi kalau tadi cerita internet users, di kanannya itu saya ada gambaran lagi bahwa telepon sejak pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell itu membutuhkan waktu 75 tahun
untuk mencapai penetrasi 50 juta sambungan telepon. Sementara televisi untuk mencapai 50 juta pemirsa itu butuh 13 tahun. Internet untuk mencapai 50 juta, nah itu kan di sebelah kirinya sekarang udah 3,3 miliar. Untuk mencapai 50 juta user internet membutuhkan waktu 4 tahun. Twitter untuk mendapatkan penetrasi 50 juta subscriber itu butuh waktu 9 bulan. Dan yang fantastis lagi, game Pokemon Go hanya butuh waktu 19 hari untuk mencapai 50 juta pengguna. Apa insight dari data ini? Bahwa dengan kita sekarang semuanya serba terkoneksi, apalagi sekarang kita sudah di third wave ya. Nah ini dia, saya akan cerita dikit mengenai eksplorasi transformasi digital yang sangat masif sekarang. Jadi kalau dulu di gelombang pertama internet itu mulai tahun 85 sampai 99, itu fokusnya hanya ke hardware dan software. Didominasi oleh vendor-vendor besar seperti IBM, HP, dan segala macam, Microsoft. Kemudian website-nya juga website statik. Di gelombang kedua, itu antara 2000 sampai 2015, itu fokusnya bukan ke hardware software, tapi ke search engine, ke social media, dan e-commerce. Nah, website juga di sini tidak lagi statik, sudah lebih dinamik. Nah, kita sekarang sudah berada di fase ketiga nih, gelombang ketiga internet, mulai tahun 2016, di mana fokusnya kita ke bisnis model melalui internet. Dan ini dengan boomingnya mobile apps. Salah satunya ya Zoom ini. Ini adalah salah satu model bisnis melalui internet. Jadi kalau 2007 itu pengguna smartphone hanya sekitar 100 juta. Sementara 2015 hanya dalam kurun 8 tahun jumlahnya 1,8 miliar. Dan sebagian besar aplikasinya tuh di email, kemudian 65% di sosial media, melihat video hampir 60%, riset, belanja 45%, dan game 41%. Ini adalah hasil riset Adobe di 2017. Jadi perkembangannya sangat pesat, ya. Dan perubahannya itu cepat. Jadi velocity-nya, jadi significant changes in terms of velocity, scope-nya juga luas, dan perubahannya lebar sekali. Bayangkan saja kita hanya dalam waktu kurang 2 bulan, Zoom kayak menjadi sesuatu yang biasa, yang sebelumnya dianggap sesuatu yang aneh. Nah, itu industri 4.0. Sekarang kita ngeliat pengadaan. Di pengadaan, sekarang penekanannya ke value. Ya. Value for money, atau value management. Yang ini saya di procurement talk sebelumnya udah diangkat bahwa value for money itu direpresentasikan melalui pengadaan modern. Pertanyaannya bagaimana kita mewujudkan pengadaan modern. Nah, di pengadaan modern ini, drive-nya, pendorongnya adalah value. Dan penciptaan nilai di pengadaan itu bisa didapat dengan peningkatan kualitas pengadaan, baik proses maupun barang jasanya. Percepatan proses ya, jadi speed ditingkatkan, artinya sekarang kita nggak lama lagi proses pengadaan, delivery-nya juga bisa lebih cepat, service layanan juga bisa lebih baik, namun cost itu bisa kita turunkan. Nah ini adalah pendorong nilai dari kegiatan pengadaan barang dan jasa, value driven in modern procurement. Jadi pengadaan modern itu tidak hanya kita yang penting patuh pada aturan, tetapi kita meningkatkan kualitas, kita mempercepat penyediaan barang, mempercepat proses, meningkatkan servis layanan, dan mereduce cost. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana di tempat Bapak Ibu sekalian peran utama dari pengadaan barang dan jasa? Artinya
pengadaan barang dan jasa di tempat Bapak Ibu sekalian itu saat ini mengedepankan apa? Ya, kalau ini tadi contoh ya, bisa saja mengedepankan kualitas, speed, service, atau penurunan biaya. Nah, ini saya ingin mengundang admin untuk showing survei yang pertama. Nah, mohon Bapak Ibu isi, pilih salah satu. Menurut Bapak Ibu, apa peran utama fungsi pengadaan di organisasi atau perusahaan Anda bekerja saat ini? Apakah mendapatkan barang dengan biaya rendah? Apakah mendapatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan barang dan jasa sesuai kebutuhan? Apakah meningkatkan kinerja dan kemampuan vendor? Apakah mengendalikan risiko vendor secara proaktif? Apakah memanfaatkan inovasi vendor? Apakah mendukung program berkelanjutan atau sustainable program? Nah, silakan Bapak Ibu isi polling ini. Saya tunggu 2 menit ya Bapak Ibu sekalian. Mestinya nggak terlalu susah. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di chat. Saya coba akan menjawab. Sudah 50 orang. Sudah 100 orang. Masih ada separuh lagi. Mohon Bapak Ibu bisa menyuarakan bagaimana penekanan utama di pengadaan barang dan jasa di tempat Bapak Ibu sekalian. Sudah 60%. Masih ada 90-an orang lagi. Silahkan tetapkan pilihannya. Apa peran utama fungsi pengadaan di tempat Bapak Ibu bekerja saat ini? Ini ngomong saat ini ya. Sudah 65%. Masih ada sekitar 70 orang lagi. Saya tunggu 15 detik lagi ya. Sudah 150 orang. Masih ada 70 orang lagi. Ayo Bapak Ibu sekalian. Oke. Coba kita stop sampai sini dulu ya. Kita lihat. Oke. 154 peserta memberikan suaranya. Dan kalau kita ngelihat hasilnya, saya share ke Bapak Ibu sekalian, bahwa 77%, 77 peserta, 50% peserta menyatakan bahwa peran fungsi pengadaan adalah mendapatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan barang dan jasa sesuai kebutuhan. Wah, keren. Oke, saya mau menyampaikan
survei serupa yang dilakukan Gartner 2 tahun yang lalu. Ya. Jadi ada survei dilakukan Gartner, ini cuma bahasanya pakai bahasa Inggris ya. Nah, kita ngelihat yang biru tua dulu ya. Yang biru tua, jadi itu menggambarkan apa peran penting dari sourcing and procurement. Nah, di situ terlihat bahwa yang tertinggi adalah maximize scale and cost leverage. Jadi di tahun 2018 yang dilakukan responden survei ini menyatakan bahwa peran mereka lebih banyak adalah untuk mereduce cost dari barang dan jasa. Jadi fokus ke bagaimana melaksanakan mencari barang, kemudian bernegosiasi untuk mendapatkan harga yang baik. Dan yang kedua adalah customer satisfaction. Nah, ini sesuai dengan yang kita. Jadi kita Bapak Ibu sekalian tadi terbesar di customer satisfaction. Yang ketiga adalah improve supplier performance and capabilities. Kemudian proactive supplier risk management berikutnya, identify, capture, and supplier innovation, dan terakhir adalah champion corporate responsibility. Nah, ini terkait kegiatan sustainable procurement ini yang di kanan. Ini adalah survei tahun 2018. Nah, di mereka juga ditanya kira-kira di tahun 2025, di masa yang akan datang 5 tahun dari sekarang, itu apa yang akan terjadi? Apakah terjadi pergeseran terhadap peran pengadaan? Ternyata ada pergeseran. Kalau yang tadinya yang paling besar adalah mendapatkan harga terendah, ternyata 5 tahun ke depan yang paling besar adalah customer satisfaction. Bukan mirip, sama dengan hasil survei kita pagi ini. Dan yang keduanya adalah yang menarik ada di kanan, yaitu identify and capture supplier innovation. Artinya inovasi dari vendor itu ditangkap dan dioptimalkan untuk kepentingan kita. Mungkin kalau selama ini kita menganggap bahwa kita sebagai buyer yang paling tahu, tapi ternyata ke depan itu inovasi dari supplier, justru kita ingin dapatkan inovasi-inovasi dari supplier. Kemudian yang lainnya hampir sama ya, kalau kita ngelihat yang 2005 ya, entah itu untuk cost leverage, untuk improve supply performance, proactive supply risk management, maupun untuk CSR, jadi sama. Nah, yang menarik adalah di sini, untuk identify capture supplier motivation, sama champion corporate responsibility itu meningkat tajam di 2025. Dan turun tajam untuk cost leverage di 2005. Ini, perubahan besarnya ya. Jadi, ke depan itu orang nggak lagi ngurusin cari harga terendah, tapi bagaimana mendapatkan inovasi dari vendor, dan untuk CSR, untuk green procurement gitu. Ini untuk 2025. Baik, ini hasil survei oleh Gartner. Oke, kita lanjut. Nah, karena kita tadi cerita modern procurement itu ada shifting ya, nah saya mencoba menggambarkan sebuah model proses di pengadaan modern ya. Di model proses ini saya bagi 2 pengadaan. Jadi yang pertama pengadaan yang sifatnya strategis, yang kami sebut dengan sourcing, dan pengadaan yang taktikal, pengadaan yang simple, yang sederhana, yang kita sebutnya purchasing. Ya, kalau di pemerintah ada istilah e-purchasing, ada istilah e-katalog. Itu makanya adalah proses di purchasing, pengadaan yang sederhana. Yang penting udah cari harga terbaik, sama barangnya ada atau tidak. Tapi kalau yang di kuning, di kiri, itu kegiatan sourcing-nya membutuhkan waktu lebih banyak dan perlu menyesuaikan antara supply dan demand ya. Nah, ini gambaran proses pengadaan modern yang kita bagi 2 kelompok.
Satu sourcing untuk pengadaan strategis dan purchasing untuk pengadaan yang sederhana. Nah, sebelum ke slides berikutnya, saya mau ngajak sekali lagi. Nah, ini kan kita ngomong digitalisasi, sekarang kita ngomong digital. Kira-kira apa dampak dari teknologi pengadaan barang dan jasa bagi kegiatan pengadaan di tempat Bapak Ibu sekalian? Nah, ini saya minta tolong admin untuk menyampaikan survei yang kedua. Nah, survei kedua juga satu pertanyaan, jawabannya juga hanya satu. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, proses apa dalam pengadaan, ya, ini tadi saya gambarkan ada dua proses ya, ada sourcing dan purchasing, terus ada sub-proses, yang paling mungkin untuk digantikan oleh teknologi. Nah, apa dari kegiatan ini yang paling mungkin untuk digantikan oleh teknologi? Silakan Bapak Ibu sekalian. Pilihannya, apakah itu menjalankan proses pemesanan barang, ya, create PO, atau pertukaran informasi buyer sama vendor, apakah memantau kinerja vendor, apakah evaluasi dan pengendalian kontrak, atau pembuatan keputusan berbasis data atau informasi, ya. Jadi data decision making yang dilakukan berbasis data. Silakan Bapak Ibu sekalian. Sudah ada 86, 90. Saya tunggu selama kurang lebih 2 menit. Apa proses dalam pengadaan yang paling akan terdisrupsi oleh teknologi, yang paling bisa digantikan oleh teknologi? Entah itu aplikasi, atau itu entah robot, atau apa, yang penting apa yang paling mudah digantikan oleh teknologi. Sudah 60%, mudah-mudahan votingnya bisa lebih banyak dari yang pertama. Ya, saya tunggu 15 detik lagi. Oke, 1, 2, 3, kita stop polling kita. Lumayan, dapat 70% dari peserta memberikan suaranya. Dan saya coba share hasilnya. Dan ternyata survei membuktikan, Sony dulu, 51% menyatakan bahwa teknologi paling mudah menggantikan untuk menjalankan proses pemesanan barang, 51%. Kemudian yang kedua, 21% itu adalah pembuatan keputusan berbasis data. Dan yang ketiga, teknologi bisa membantu pertukaran informasi antara buyer and seller, ya. Selanjutnya itu relatif kecil, 6% dan 7%. Coba kita lihat, saya 2018 lalu ada event supply chain management, dilakukan survei, dan hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi ternyata sama nih, bahwa kita ngelihat yang biru, ya. Yang biru itu adalah kegiatan, ini ceritanya tahun 2005 nih. Apakah kira-kira yang akan digantikan oleh teknologi kegiatan pengadaan di 2005? Di sini sebagian besar bilang bahwa execute transaction, ya, sama dengan kita, ya. Di sini juga mayoritas, jadi itu yang akan teknologi akan menggantikan manusia,
ya, yang biru tua. Kemudian yang kedua, exchange data with external partners, ya, pertukaran data dengan vendor. Kemudian yang ketiga adalah monitor external partner, review contract and terms, dan data driven decision making. Di sini data driven decision making paling kecil, ya. Nah, survei itu juga menceritakan, saya tidak detailkan di survei kita, tapi bahwa yang biru muda itu adalah kegiatan aktivitas pengadaan yang tetap dilakukan manusia, tetapi dengan bantuan komputer. Nah, ya. Jadi di sini ada biru yang untuk execute transaction hanya sedikit yang dibantu komputer karena sebagian udah automated. Kemudian untuk exchange data juga lebih banyak. Untuk monitor external partner ini juga masih dilakukan oleh manusia tapi dengan bantuan komputer. Nah, review contract and terms, nah ini ada yang merahnya kok paling besar nih. Jadi ternyata review contract and terms itu adalah kegiatan yang paling sulit digantikan atau dibantu oleh komputer. Jadi ini masih akan jadi dominasi kegiatan dari procurement officer, ya, procurement yang menjalankan proses. Begitu juga data driven decision making memang tidak otomasi, jadi keputusan tidak dilakukan oleh komputer, tidak dilakukan oleh teknologi, tetapi dilakukan manusia, tetapi banyak sekali dibantu oleh teknologi. Nah, ini ilustrasi dari impact of digitalization in procurement. Ya. Apa insight Bapak Ibu sekalian yang bisa kita lihat di sini? Wah, ini maaf. Apa namanya? Saya coret-coret jadi kelihatan ini ya. Insight-nya adalah bahwa ke depan teknologi akan banyak menggantikan kegiatan yang sifatnya administratif. Sementara kegiatan yang sifatnya membutuhkan involvement manusia seperti review contract and terms itu tetap dilakukan oleh manusia, bahkan masih manual. Dan data driven decision making artinya pengambilan keputusan itu dilakukan juga oleh manusia tetapi dengan bantuan komputer. Nah, ini gambaran hasil survei. Nah, artinya apa? Orang menyadari bahwa ke depan itu digitalisasi procurement memang benar-benar ada. Dan itu terbukti juga dari hasil survei ini. Di survei di tempat lain ada CPO survei, di mana pertanyaannya adalah, in your opinion, how important is automation in procurement? Jadi, seberapa pentingkah otomasi di area procurement dan supply chain, termasuk juga finance? Dan ternyata hasilnya, 63% menyatakan sudah punya rencana untuk digitalisasi. 31% belum membuat rencana, dan hanya 2% yang tidak akan membuat rencana. Ya. Jadi 31% masih mikir-mikir, tapi 63% sudah membuat roadmap untuk digitalisasi pengadaan. Nah, gimana Bapak Ibu sekalian? Memang saya nggak membuat surveinya untuk ini. Berikutnya adalah apa yang teknologi 4.0 yang bisa dimanfaatkan oleh area procurement. Nah, ini adalah jargon-jargon yang ada di procurement nih. Saya nyebut di sini new normal ya. Sekarang kan digitalisasi jadi seperti dipaksakan karena pandemi ini ya. Kita mengenal ada e-procurement, ada e-auction, e-katalog, e-sourcing. Kita udah sering mendengar ya, vendor management system. Meskipun masih sedikit, spend analysis sudah mulai digunakan, cloud-based juga sudah mulai digunakan. Nah, lebih jauh lagi, mungkin kurun waktunya sekitar 3-5 tahun, itu next normal. Ya, saya sebut next normal, itu udah banyak collaboration network, sudah banyak menerapkan smart contract, sudah menerapkan cyber tracking, sudah menggunakan robotik ya, robot process automation. Tadi tuh yang transaksi yang bikin PO itu udah bisa otomatis tuh ke depannya, udah bisa menggunakan robot.
atau menggunakan Internet of Things, ya, terutama untuk spare part. Kemudian blockchain. Nah, ke depan ini kegiatan para buyer untuk meriksa dokumen sana sini udah nggak perlu lagi dengan adanya blockchain. Dan ultimate-nya ke depan orang akan lari ke kognitif procurement. Sehingga kalau disimpulkan secara teknologi, solusi sourcing itu akan semakin prediktif. Solusi sourcing ini kan yang butuh banyak analisis ya, sehingga biasanya butuh prediktif analitik ya. Sementara solusi purchasing itu akan cenderung diotomasi. Nah, kalau tadi itu di procurement O-nya, di sourcing itu merupakan pengembangan produk dari iProc, dan untuk purchasing itu pengembangan produk dari P2P ya, yang cenderungnya pengembangan semakin akan terotomasi gitu ya. Dan ini adalah digital procurement landscape yang ada saat ini di ADW ya. Kita punya iProc, baik source to contract maupun procure to pay. Kita juga sudah punya kolaboratif B2B e-commerce, termasuk Wika juga sudah pakai, pengadaan.com. Dan yang terakhir, nah, kalau semuanya sudah makin banyak digantikan oleh procurement, lalu kerjaan kita apa? Nah, kerjaan kita itu akan shifting, Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan yang membutuhkan otak kiri, ya, otak kiri itu yang rumus, formula, SOP segala macam cenderung akan digantikan oleh teknologi. Sementara pekerjaan yang di kanan, inovasi, negosiasi segala macam itu yang masih akan didominasi oleh manusia. Nah, ini saya mau bikin polling terakhir sebelum kita berakhir. Nanti mungkin bisa diinikan volume polling yang terakhir. Saya ingin bertanya Bapak Ibu sekalian, menurut Anda kebutuhan kompetensi ahli pengadaan masa depan itu seperti apa kalau sudah banyak kegiatan pengadaan digantikan oleh komputer? Pilihan bisa lebih dari satu. Silakan Bapak Ibu sekalian. 2 menit kita isi survei di sini. Ya, bisa pilih lebih dari satu. Jadi menurut Bapak Ibu sekalian, apa kebutuhan kompetensi pelaksana pengadaan atau ahli pengadaan di masa depan, di mana teknologi mendisrupsi kegiatan pengadaan barang dan jasa? Sudah 100 orang. Sudah 60%. Silakan Bapak Ibu sekalian. Saya berikan 30 detik lagi. Wah, masih berkembang terus. Baik, saya akhiri poll-nya. 180 suara, kita lihat hasilnya. Ternyata di sini ilmu pengadaan itu ada di nomor 5, manajemen rantai pasok ya, supply chain management. Ternyata kompetensi rantai pasok itu hanya dipilih teman-teman hanya 38% dari Bapak Ibu sekalian. Tapi 58% mengatakan perlu strategi bisnis dan perlu digital data science. Berarti benar ya, roadmap saya orang IT jadi orang pengadaan ini. Saya coba akan bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Gartner 2 tahun yang lalu untuk mensurvei kira-kira
future procurement skill set itu seperti apa. Dan ternyata hasilnya serupa. Ya. Nomor 1 adalah bisnis strategi. Cuma nomor 2 di sini analitik. Kalau di sini analisis itu 48%. Ya. Digital data science yang tinggi sekali. Wah, berarti Bapak Ibu sekalian sudah lebih ready nih untuk mengadopsi teknologi. Kemudian nomor 3 adalah leadership. Ya. Nomor 4 change management. Jangan lupa nih non-teknikalnya. Nomor 5 basic supply chain management. Nomor 6 digital data science. Nomor 7 communication and influence. Dan nomor 8 innovation. Nah, ini menarik. Ini mungkin bisa jadi bahan diskusi di tempat Bapak Ibu sekalian dalam mempersiapkan talent-talent pengadaan di waktu yang akan datang. Karena tadi hasil pollingnya juga hampir sama nih dengan hasil polling pada saat Gartner membuat survei. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja dari saya mengenai digitalisasi pengadaan. Selanjutnya nanti mungkin Mas Gilang dari Wika akan sharing experience ya. Kalau tadi saya cerita kebanyakan cerita future, ini cerita yang sekarang yang udah jalan seperti apa. Saya kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sony atas pemaparannya yang cukup menarik ya tentang digitalisasi di dunia procurement ya. Jadi banyak insight yang bisa kita dapat dari pemaparan Pak Sony dan semoga insight tersebut dapat Bapak Ibu gunakan untuk keperluan Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya sesuai tema kita dan ini yang acara puncaknya nih sebenarnya. Yang tidak kalah seru ya dari Bapak Gilang Ramadan. Ya. Sebelum Pak Gilang presentasi, saya ingin memperkenalkan dulu nih CV-nya Pak Gilang ya. Nama asli Pak Gilang Ramadan itu Gilang Ramadan ST MBA CPS Log CRMO ya. Karir di Wika sejak tahun 2011 sebagai Base MT, Base Management Training ya Pak ya, angkatan ke-30 tahun 2011, lalu pernah menjadi Staff Engineering Project Air Baku Palingkau di Kalimantan Tengah tahun 2011, lalu juga sempat menjadi Staff Engineering New Access Road Gunung Putri 2011 sampai 2013 dan rangkap jabatan nih, waduh, double job, double salary biasanya nih ya, sebagai juga staf komersil, project planner silo dan transportation system 2012 sampai 2013. Pak Gilang ini studi kuliah di Henley Business School, affiliate with IPMI International Business School. Tesisnya dalam SCM, sertifikasi SCM tahun 2014 sampai 2016 dan CRMO Certification 2019. Saat ini posisi Pak Gilang di Wika itu adalah sebagai ahli madya SCM, BSM, PMO Holding Infrastruktur, PMO Subholding Infrastruktur. Ya, Pak Gilang ini salah satu staf di SCM dari Wika ya. Oke, demikian sekilas tentang Pak Gilang. Untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Gilang Ramadan untuk memaparkan presentasinya. Dipersilahkan Pak. Baik Pak Katri, Pak Sony, terima kasih banyak Pak atas waktunya yang diberikan. Jadi perkenalkan Pak, saya Gilang Pak. Saya dari Supply Chain Management Wika. Sekarang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Katri. Saya juga baru nyadar, ternyata CV saya panjang juga, Pak. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sangat bangga sekali, Pak. Jadi kami dari SCM Wika merasa terhormat sekali. Kalau kita lihat partisipan sekarang sudah 250, Pak. Dan lebih lagi kalau tadi saya lihat dari chatnya, itu dari seluruh provinsi di Indonesia itu ada yang hadir.
ada yang dari Bogor, Sulawesi. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Sorong, tadi baru lihat juga. Jadi dari semua provinsi di Indonesia, baik dari pemerintah, dari BUMN juga tadi ada yang sama dengan kami di Wika BUMN. Ada yang dari swasta, juga ada pakar dari kampus-kampus negeri ya, maupun kampus swasta di Indonesia. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin, jadi saya Gilang Pak, saat ini saya posisi sebagai ahli madya di SCM. Jadi kami di sini sekedar sharing. Jadi bukan berarti kami yang di Wika itu lebih baik dari Bapak Ibu semua, cuma kebetulan kami sharing. Misalnya ini kami dalam kesempatan pandemi COVID ini, kami ingin sharing, kira-kira bermanfaat untuk Bapak atau bisa menjadikan referensi. Hasil implementasi kami di Wika seperti apa. Tadi Pak Sony di awal sudah jelaskan, kira-kira bagaimana sih digitalisasi procurement ini dalam menghadapi new normal. Dan bahkan mungkin ke depannya disebut dengan next normal. Itu merubah, Pak. Jadi disruption, merubah apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang akan terjadi di depan. Jadi semuanya ke arah digital. Materinya hari ini yang kita bawakan digitalize supply chain management and procurement for leading the construction business in new normal era. Oke, next. Jadi ini ada sedikit video Pak, biar agak segar sedikit. Jadi kita nonton video aja Pak ya. Video ini menjelaskan portfolio Wika. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar Wika itu apa, cuma sebagian bagi yang belum dengar PT Wika itu atau Wijaya Karya Persero Tbk itu apa, nanti kita jelaskan sedikit video 3 menit. Silakan videonya mungkin bisa ditayangkan. Changes for some companies may be frightening. However, when the company manages to control fear, then it will be a tremendous energy to rise again. And Wika believes that. Being good is not enough. Wika must be great. Wika has represented itself as a state-owned enterprise, SOE, that first entered the foreign market before other contracting companies. This shows that Wika once again not only present, but help to carve a long history of development of Indonesia. Wika continues to try to find a new identity, which is better and more competitive and does not hesitate to reposition itself as a SOE that is ready to compete in the international arena. Wika believes that just being a leading company in the country is not enough. Then construction projects overseas are also rich. In addition, in the context of benchmarking, Wika wants to see and learn how the big companies overseas work. With these efforts, Wika expected then to be able to increase the network as well as strategic partners for strategic work. In addition, in the context of benchmarking, Wika wants to see and learn how the big companies overseas work. With these efforts, Wika expected then to be able to increase the network as strategic partners for strategic work at domestic and overseas. In developing overseas markets, Wika has done selective marketing strategies gradually. Wika enters a strategic in certain countries that are more comparative advantage compared to other countries. Wika focuses on international markets that have been controlled by itself. So far, Wika has reached the construction market in Africa, Southeast Asia, and has entered the Middle East market. In carrying out a project, Wika emphasized the concept of cost, quality, and time. It means we have been trying to make every project that we work on has superior quality, without light efficiency and effectiveness aspects. This is what makes us able to survive in the competition in the construction sector today. These values are unique and provide a strong and consistent platform to encourage every Wika resource in winning the competition, not only in the domestic market, but also in the international market.
Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi video singkat untuk menggambarkan Wika. Jadi kita itu BUMN konstruksi EPC, Pak. Jadi kita bukan salah satu BUMN EPC konstruksi yang terbesar di Indonesia. Mungkin sekarang kita yang paling besar. Nanti kita akan jelaskan singkat kenapa dan bagaimana Wika dalam posisi yang sangat besar ini dalam era new normal, terutama di digitalisasi procurement, Pak. Oke, next. Baik Pak, ini bisnis portfolionya Wika. Tadi sudah dijelaskan Wika, videonya singkat ya. Jadi Wika itu punya project baik di dalam maupun luar negeri Pak. We are go international. Right now we are multinational company. Jadi kita salah satu BUMN terbesar, bahkan mungkin sekarang kita besar. Kenapa? Karena portfolio Wika itu sangat besar sekali Pak. Kita memiliki industri dan bisnis line yang sangat diversifikasi. Jadi mulai dari Wika Realty, kita punya anak perusahaan, Wika Realty, Wika Serang Panimbang. Wika Serang Panimbang itu yang berkontribusi sebagai BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol Serang Panimbang. Wika Rekayasa Konstruksi, jadi itu material-material konstruksi juga kita mengelola. Wika Gedung. Wika Gedung itu yang spesifik untuk konstruksi gedung, seperti bangunan gedung, apartemen, hotel. Wika Beton, di mana kita memiliki anak usaha yang berkontribusi dalam hal manufaktur beton. Jadi seperti girder, tiang pancang, barrier, itu juga ada. Wika Industri Konstruksi, ini juga merupakan inovasi terbaru. Because right now, kita industri juga, kita masuk Pak. Bahkan sekarang kita memproduksi motor sendiri. Mungkin beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu pernah dengar dengan motor gesit, motor listrik yang diresmikan oleh Pak Presiden. Itu kita yang ngelola, kita yang menghasilkan juga. Dan yang lain adalah kita punya Wika Bitumen. Jadi kita juga jualan aspal. Jadi diversifikasi bisnis kita sangat luas sekali. 7 anak usaha Wika, dan kita juga 8 cucu anak usaha. Jadi di bawah Wika Realty ada Wika Industri Energi, di mana dia bergerak pada industri dan energi. Wika Pracetak Gedung, Wika Kobe, kita kerjasama dengan komponen beton dengan Jepang. Industri manufacture yang tadi Pak, Wika Wima, industri manufacture, di mana kita memproduksi motor gesit. Dan Wika Aspal, kita jualan aspal dan bitumen. Selain itu, kita juga meliputi entitas asosiasi, di mana sahamnya Wika tergabung dengan entitas asosiasi lain. Contohnya yang Bapak Ibu pernah dengar, adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung. High Speed Railway, itu Kereta Cepat Jakarta-Bandung, itu kita berentitas asosiasi dengan beberapa BUMN lain, seperti Jasa Marga, KTPN, dan lain sebagainya, Pak. Jadi gambaran bisnis portfolio Wika seperti ini, Pak. So many things. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita survive pada era new normal ini. Bagaimana kita meningkatkan competitive advantage. Oke, nanti akan dijelaskan di belakang bagaimana digitalisasi itu membantu kita dalam mensinergikan baik di anak, induk, maupun entitas asosiasi. Next. So, we have 7 business pillars. Ada 7 bisnis pilar utamanya Wika yang dikelompokkan. Investasi, realty and property, infrastructure and building, because kita core bisnisnya itu di konstruksi, energy and industrial plant, industri, precast, construction industry, bitumen, construction engineering, jadi kita juga OM, kita mendesain. Yang terbaru integrated transportation system, jadi kereta cepat Jakarta-Bandung, itu juga masuk ke industri transportasi. Itu merupakan 7 bisnis pilarnya Wika. Yang terbesar masih di construction, Pak. Infrastructure and building, kurang lebih 20.6 billion dalam setahun. Ini revenue tahun 2018, sekarang kita sudah lebih. Jadi kalau Bapak pernah ngintip-ngintip, lihat sahamnya Wika berapa sih? Ya itu bukan saya bisa dilihat Pak, bukan sedikit promosi Pak ya. Wika sekarang sahamnya memang paling tinggi dibandingkan BUMN konstruksi yang lain. Oke Pak, next. Oke, sekarang bicara digitalisasi pengadaan. Jadi Bapak Ibu sudah lihat bahwa Wika itu diversifikasi bisnis lainnya itu cukup signifikan, cukup luas. Sebelumnya saya tanya dulu, suara saya cukup jelas Pak ya? Kalau ada suara yang nggak jelas mungkin bisa infokan ke panitia atau slide yang kurang jelas di chat, nanti akan dikoordinasikan Pak. Baik, sekarang bicara digitalisasi pengadaan. Next. Karena kita industrinya EPC construction Pak, sekedar ini ada video lagi nanti menjelaskan ISM-nya Wika. Karena kita bergeraknya di industri EPC construction, maka 70-80% dari cost, dari biaya yang kita keluarkan itu adalah biaya di supply chain management dan biaya di pengadaan. Logistik, SCM, material strategis. Oleh karena itu, kita sekarang moving, Pak.
ke arah digital. Tadi dijelaskan juga oleh Pak Sony di awal. Jadi kalau Bapak lihat best practice top 500 for best itu adalah perusahaan-perusahaan yang moving. Dia changing dari konvensional ke arah digital. Jadi Wika pun seperti itu. Jadi karena apalagi SCM itu memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan di bisnis kita, Pak, 70-80%, maka era digitalisasi dan kita moving merubah proses bisnis pengadaan dan supply chain manajemen Wika dari yang konvensional ke sekarang digital itu mempunyai dampak signifikan. Ini sekedar video sedikit menjelaskan ISCM-nya Wika. Jadi aplikasi ISCM-nya Wika itu seperti apa sih? Oke, silakan diplay. Berdasarkan data dari PMCS Wika, ada lebih dari 192 proyek yang ditangani oleh Wika. Lalu, bagaimana strategi Wika untuk mengoptimalkan potensi estimasi efisiensi ESCM Wika? Sistem yang terpadu dan cerdas untuk membantu SCM dalam mengelola fungsi pengadaan, kontrak, vendor, dan pengelolaan aset. Keunggulan secara mutu memakai aplikasi ESCM, yaitu memudahkan vendor. Hanya 1 kali registrasi untuk proses pelelangan, source vendor luas, berasal dari 1 database skala nasional, meningkatkan brand image Wika dalam proses registrasi, adanya pencatatan secara tersistem dalam hal evaluasi vendor performance, semua informasi mengenai pelelangan bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang atau jasa pada umumnya. Penggunaan database membuat seluruh data historis tersimpan dalam sistem. Data historis lengkap tercatat dan mudah dianalisa untuk pengadaan ke depannya. Aplikasi ESCM Wika dapat membuat pengadaan lebih cepat karena tersedianya fitur chatting online, pelaksanaan yang sesuai prosedur terjadwal, persetujuan oleh manajemen bisa secara online, sehingga dapat dilakukan dimanapun. Manajemen dapat memantau secara langsung status atau proses suatu pengadaan. IT Framework terintegrasi dengan aplikasi internal Wika. Dengan terintegrasinya aplikasi ESCM Wika dengan aplikasi Wika yang lainnya, maka aplikasi ESCM Wika telah menjadi bagian dari ERP Wika. Beberapa fitur unggulan ESCM Wika. Cukup sekali registrasi, verifikasi data vendor, prosedur yang mudah dipahami, barang atau jasa dengan harga terbaik, pendekatan kolaboratif, proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada analitik data dan intelijen pasar, manajemen dapat menyetujui di mana saja. Beberapa pengadaan yang telah melewati ESCM Wika. Pengadaan pakaian dinas seragam Wika, pengadaan pagar Rumija sepanjang 2 km fase 1, pengadaan besi beton HRB 500, HRB 400 dan HPB 300, proyek kereta cepat HSR atau DSU 1. Dan masih banyak pengadaan Wika yang telah sukses dan merasakan manfaat aplikasi ESCM Wika. Aplikasi selanjutnya adalah aplikasi e-katalog Wika. Aplikasi ini masih bagian dari aplikasi ESCM, di mana e-katalog berfungsi untuk memudahkan user dalam mengetahui harga material atau jasa yang diperlukan untuk keperluan tender. Selain itu, aplikasi ini juga mampu membuat surat PO material strategis Wika secara otomatis yang sesuai kebutuhan Departemen Operasi. Jadi, tidak perlu membuat kembali PO secara manual. PO tersebut juga akan terinfo ke penyedia jika sudah di-approve oleh manajemen terkait. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi kami di sini. Baik, terima kasih Bapak Ibu videonya. Kok webinarnya video aja nih Pak Gilang nih? Ya, people say, jadi orang-orang bilang video itu lebih gampang menjelaskan daripada kalimat. Jadi dalam video tadi ada 2 aplikasi yang Wika miliki, sekarang dikelola oleh CM. Satu yang kita sebut dengan ISCM atau Electronic Supply Chain Management. Itu mengelola proses bisnis pengadaan. Dan more than that, mulai dari prakualifikasi vendor sampai dengan kontrak manajemen.
Nanti detailnya akan kita jelaskan. Yang kedua, aplikasi yang disebut dengan e-katalog. Mungkin kalau Bapak Ibu familiar dengan Bukalapak, Tokopedia, kita juga punya, tapi fiturnya lebih dari itu. Nanti kita akan jelaskan juga. Dan Wika, poin pentingnya lagi, karena Wika sekarang sudah menerapkan integrated project management dan ERP, atau Enterprise Resource Planning sebagai backbone IT-nya. Jadi Wika mempunyai konsep strategic partnership, Pak. Jadi kami di sini juga melatih, dari Bapak Ibu lihat ada pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan itu dan sosialisasi kita lakukan bukan cuma untuk internal saja, bukan cuma untuk kalangan Wika Group, tapi vendor-vendor kami juga. Jadi bagaimana dijelaskan tadi di awal adalah supply chain management yang tadi dijelaskan oleh Pak Sony, itu bagus sekali. Titik poinnya adalah kita itu supply chain management itu adalah integrasi antara end-to-end, mulai dari downstream atau vendor sampai ke upstream atau ownernya sendiri. Jadi, karena kita berintegrasi, maka kita mencoba meningkatkan kompetensinya vendor-vendor kami. Jadi, kita latih, kita training, kita lakukan vendor relationship management untuk meningkatkan kompetensinya, baik di sisi IT maupun di sisi kompetensi. Oke, iProc kami bangun tahun 2018, itu dibantu juga oleh timnya ADW, timnya Pak Sony dan Pak Ratri. Jadi, tapi disesuaikan dengan industrinya kita. Jadi, iProc kita bersifat sangat fleksibel, di mana menyesuaikan dengan proses bisnisnya Wika pada masing-masing lini bisnis dan anak perusahaan Wika. Jadi, integrated teknologi platform sebagai bagian dari ERP dan pengembangan ISCM Wika 4.0 dalam era new normal ini. Next. Oke. Nah, ini fitur-fiturnya, Pak. Jadi, seperti bilang, ISCM itu ngapain aja sih? Fiturnya apa aja sih? Jadi fiturnya kita itu selain digitalisasi proses pengadaan, tapi lebih dari itu. Vendor manajemen, kita mulai dari prakualifikasi vendor sebelah kiri, vendor rating, PPI, PSI juga sekarang kita lagi kembangin. Jadi untuk vendor manajemen, karena kita strategic partnership, kita bukan cuma menilai vendor-vendor kami, bukan cuma kita mengkualifikasi vendor, tapi kita dinilai juga oleh vendor-vendor kami. Vendor kami itu baik subkontraktor, supplier juga menilai kami. PPI disebut dengan Vendor Performance Index, di mana kita menilai kinerja vendor. Kalau misalkan nilainya di bawah rata-rata atau tidak memenuhi standar, maka kita lakukan pengembangan. Kita lakukan langkah tindak lanjut. Kalau dari sisi vendor, ada yang disebut dengan PSI, Vendor Satisfaction Index. Jadi apakah vendor senang nggak sih dengan pengelolaan kami di Wika? Mereka bisa memberikan input apa? Untuk tujuannya feedback dan pengembangan kita lebih baik lagi. Lalu yang kanan ada tender proses, mulai dari awal tendering, semua metode pelelangan, baik di pemerintah maupun di BUMN itu kita dapat cover, baik pelelangan terbuka, terbatas, pemilihan langsung itu kita cover, semuanya online. Mulai dari proses awal prakualifikasi pada vendor tersebut, kalau mengikuti tender, proses tendernya sendiri, approval manajemen, e-auction untuk mereka negosiasi, sampai kontak manajemen itu dilakukan online, di-cover oleh aplikasi ISCM. Lalu yang tadi ada juga e-katalog. E-katalog ini seperti Bukalapak Tokopedia, di mana Bapak Ibu memiliki etalase untuk membeli dan mencari material dan jasa yang Bapak inginkan. Tapi lebih dari itu. Jadi kita ada forecast, kita bisa melihat harga, atau melihat tren, kira-kira harganya ini material tersebut ke depannya naik apa turun. Kita melakukan simulasi, ada formulanya. Bisa lakukan order langsung, tadi langsung PO, ya langsung bisa pilih transportasinya. Kalau di Bukalapak apakah pakai Tokopedia atau pakai GoSend atau pakai Grab, kalau kita juga bisa milih, jadi transportasi langsung kita sediakan, pakai milihnya pakai apa, jadi transportasi dari kita, transportasinya, dan itu langsung terintegrasi dengan vendor. Jadi vendor langsung terinfo kalau saya beli. Lalu kita ada historical database. Jadi semua pengadaan di Wika yang melewati aplikasi ISCM itu terrecord database-nya. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman tadi untuk analisa, melihat tren. Dan yang paling penting untuk kita untuk memenangkan win rate, untuk memenangkan tender ke depan. Karena kita punya data. Ternyata kalau saya mau ikut tendernya MRT nih, vendornya kemarin si A, si B, harganya sekian untuk pekerjaan ini. Itu ada recordnya, Pak. Dan itu terlihat oleh semua Wika Group. Satu data. Dan semua PIC pengadaan satu Wika Group itu bisa mengupdate. Bisa memperkaya datanya. Email notification, ini baik internal dan eksternal. Jadi semua terrecord dan terinformasi baik ke vendor walaupun ke pejabat di Wika. Jadi online, semua bisa terinfo dan bisa mengapprove secara online.
Efisiensi record. Nah, ini merupakan hal yang paling penting juga. Jadi pengadaan atau supply chain management di Wika itu tujuannya apa? Meningkatkan efisiensi kan, Pak. How to increase efisiensi. Jadi untuk kita lakukan, apa yang kita lakukan ini untuk tujuannya apa? Untuk melakukan benefit kepada perusahaan. Feedback, meningkatkan margin ke perusahaan untuk lebih baik lagi. Jadi semua pengadaan yang sudah melewati aplikasi SCM, itu efisiensinya terrecord. Akan kelihatan. Jadi misalkan pengadaan besi beton, yang terbaru ini kita lagi kelola sekarang pengadaan baja tulangan atau besi beton, Wika Group nilainya kurang lebih 1,5 triliun. Itu efisiensinya saat pengadaannya selesai langsung kelihatan. Manajemen bisa tahu, oh berarti timnya Pak Gilang pengadaan untuk pengadaan besi beton efisiensi segini. Itu menjadi potensi margin, Pak. Nanti akan menjadi potensi margin bagi perusahaan. Oke. Lalu yang kiri bawah itu kita ada kepabeanan. Jadi aplikasi kita juga terintegrasi dengan SIM Pabean, itu bertanggung jawab untuk mengelola seluruh pekerjaan ekspor-impor. Jadi proses bisnis ekspor-impor juga kita kelola dan terintegrasi dengan Bea Cukai. Aplikasi hanya kita SIM Pabean terintegrasi dengan aplikasi CISA-nya Bea Cukai. Jadi untuk ekspor-impor juga kita kelola, ada aplikasi sendiri. Lalu invoicing dan good receipt. Jadi untuk data, tagihan, vendor. Kan kalau vendor tuh paling ya dia Pak tagihan sudah sampai mana sih, udah dibayar belum, barangnya sudah sampai mana, itu bisa kita tracking Pak. Oh invoicingnya sudah sampai mana nih tahapannya, good receipt sudah sampai mana. Baik Pak, Bapak Ibu, ini udah banyak beberapa pertanyaan, jadi mungkin nanti pertanyaan akan di list dulu oleh panitia, mohon izin nanti akan saya jawab di belakang. Terima kasih banyak Pak, ini pertanyaannya langsung seru sekali ini, karena nanti mungkin materinya akan kita share juga, dan nanti pertanyaan akan kita jawab, di list oleh panitia, kita jawab habis materi ini Pak ya. Mohon izin Pak. Next. Silakan tanya Bapak Ibu, kalau bertanya nanti akan di list oleh panitia, nanti akan saya jawab Pak. Ini bisnis proses tender dari pengadaan di IPROK, oke. Jadi kita mulai dari procurement planning, purchase request, bid preparation, sampai dengan kontrak initiation itu di cover seluruhnya oleh aplikasi. Jadi seluruh proses digital Pak. Oke, jadi perencanaannya kita bilang digital. Teman-teman proyek Wika, kan Wika proyeknya tadi Bapak lihat di video ya, 192. Itu belum meliputi luar negeri. Jadi kurang lebih hampir 200-an lebih Pak proyek kita. Di seluruh Indonesia dan luar negeri. Luar negeri lokasinya beda-beda, ada di Aljazair, ada Malaysia, Dubai, Taiwan. Itu kita perencanaan pengadaannya, itu kita bisa lihat dari aplikasi. Mereka bikin PR, Pak saya butuh pengadaan ini Pak. Material ini Pak, oke kita lihat di aplikasi. Bid preparation, oke kita bikin dulu deh dokumennya, tornya gimana, itu pakai aplikasi juga, langsung diupload. Invitation, karena kita udah punya database vendor nasional daripada video, dan internasional juga kita mungkin ada beberapa partner, kita bisa lihat, kita kirim aja deh pengadaannya untuk si A, si B, si C vendor-vendornya. Pre-bid meeting atau disebut dengan unwizing, juga kita bisa lakukan online, apalagi sekarang era COVID seperti ini, semua dilakukan lebih ke online, oke? Bid submission untuk masukin tender penawarannya. Penawaran itu bisa Bapak upload secara online untuk vendor. Bid opening kita lakukan online juga, terbuka. Lalu dievaluasi bersama. Oke, evaluasi juga berbeda nih Pak. Tentunya Bapak Ibu yang praktisi pengadaan atau yang bukan bisa kita jelaskan sedikit. Wika Group itu sangat holistik, sangat luas diversifikasi bisnisnya. Oke. Di bawahnya itu, material dan jasanya juga karakteristiknya tentunya berbeda. Kalau saya beli baja tulangan, saya beli laptop, saya beli precast, saya beli semen, itu beda. Kalau saya jasa, beda lagi. Jasa pemasangan pekerjaan turbin, itu beda dengan jasa pemasangan kabel laut. Nah, makanya evaluasinya itu kita agile, Pak. Kita fleksibel. Oke, misalkan kalau misalkan pekerjaannya itu lebih ke teknis, bisa saya adjust. Jadi, untuk teknisnya lebih tinggi, harganya lebih rendah. Jadi, kita bisa bobotnya kita atur di situ secara sistem, menyesuaikan dengan karakteristik material dan jasa yang akan kita kelola. Winner recommendation dan negotiation ini bisa diberikan kepada Bapak manajemen, direksi setelah kita selesai. Jadi di Wika punya prosedur juga, tidak semuanya ke direksi. Jadi untuk nilai tertentu aja, tentu yang di atas 25 miliar atau tergolong material strategis, maka negosiasi dilakukan oleh direksi. Jadi direksi itu pengen kenal, oke siapa nih vendor kami nih, kita negosiasi, ngobrol, klarifikasi, kira-kira harganya seperti apa. Award, lalu terakhir kontrak negotiation. Nah, kontraknya juga dan pengumumannya kita lakukan secara online dan kita kontraknya standar. Banyak di seluruh Indonesia, ada di negara
lain juga kita ada vendornya, itu kontraknya untuk material jasa itu standar. Jadi untuk mengurangi dispute dan untuk standarisasi syarat-syarat pada kontrak. Jadi itu Pak, proses bisnisnya saja, penjelasan singkat. Next. Ini gambarnya di saya agak blur atau emang koneksi saya aja ya? Agak blur sedikit sih. Jadi ini menjelaskan approval Pak. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di pemerintah dan BUMN, itu approval itu birokrasi. Ya, lebih setuju ya, birokrasi ya. Karena birokrasi, makanya semua dilakukan online approvalnya. Jadi dimanapun pejabat PSI pengadaan, baik general manager, direksi, itu bisa mengapprove secara online. Dan itu real time. Sekarang yang harusnya nge-approve siapa ya? Oh, direksi apa? Oke, kapan dia nge-approve? Ada komen apa? Hari apa, jam berapa, komen jadi apa, itu ada. Jadi dia kasih pilihan, manajemen. Dia boleh nge-approve, boleh ngasih komen, dan dia boleh menolak. Tolong dong Pak Gilang dicek lagi harganya. Itu boleh Pak, di-feedback lagi ke kita. Semua itu ter-record. Jadi kalau ada internal audit, external audit, dan kita mau melihat sekarang posisinya di mana, itu dipermudah Pak. Karena approval-nya sekarang mekanismenya kita online. Disesuaikan dengan prosedur yang berlaku di Wika. Jadi ada levelingnya juga, birokrasi dengan Wika, tapi semua dilakukan secara online. Bapak pejabat bisa melihat dan meng-approve secara online kapanpun, tidak terbatas untuk lokasinya harus di kantor. Apalagi sekarang kan era new normal ya. Jadi mereka harus waktunya itu bisa kapanpun dia mobile. Bisa diaplikasikan, dia nge-approve. Dan bisa memberikan komen juga ke kami. Oke, kalau ada masukan. Next. Ini cuma bisnisnya aja, jadi ada beberapa yang menjadi dikelola oleh PIC masing-masing, kayak procurement planning, berarti dikelolanya oleh user, invoicing berarti oleh vendor, product qualification, pengadaan berarti oleh Wika sendiri, dan kita juga ada berkolaborasi. Tentunya ada fungsi-fungsi lain, ada fungsi legal kalau untuk kontrak, fungsi user, fungsi vendor. Jadi beberapa fungsi bukan cuma fungsi SCM aja dan pengadaan yang bisa menggunakan aplikasi ini, tapi fungsi-fungsi lain juga terinfo dan mereka juga terkoordinasi. Oke, next. Oke, ini mungkin Bapak Ibu pengen tahu berapa lama sih Pak Gilang nih di Wika implementasinya. Kita pertama kali implementasi SCM itu 2018 Juni. Oke. Lalu kita pertama kali go live, itu 3 bulan pertama. 3 bulan pertama kita lakukan go live, Juni, Juli, Agustus, go live. Itu pertama kita pakai pilot project seragam, bulletin vendor, dan baju tulangan HRCC. Itu nilainya 2 triliunan. 3 item itu aja. Jadi sudah lakukan go live selama 3 bulan. Lalu Mei 2019 kita mulai ekspansi. Pengadaan-pengadaan yang lebih besar lagi. Pengadaan-pengadaan material dan jasa strategis. Perlu diketahui, material dan jasa strategis yang ada di Wika itu adalah material strategis yang memenuhi beberapa syarat. Satu, sifatnya itu strategis gini. Apabila ditarik ke pusat, apabila dikonsolidasi, maka memiliki competitive advantage. Memiliki economic scale. Bargaining power-nya Wika ada, meningkat. Oke. Yang kedua, itu lolos kategori manajemen. Jadi kita ada mengkategorikan material jasa strategis. Yang ketiga, digunakan di hampir seluruh unit kerja Wika Group. Itu berarti kategori magis. Karena kata kunci terakhir itu hampir seluruh. Satu magis itu pengadaan magis. Lalu Agustus kita kembangkan lagi aplikasi ya. Kita mengembangkan ERP Wika sekarang interface planning bagaimana itu apa? Singkat, ERP adalah bisnis di perusahaan Bapak Ibu itu memiliki aplikasi SCM, Human Capital punya aplikasi. Next. Lanjut. Ini ERP-nya Wika aja, jadi sekitar gambaran singkat. Mulai dari pemasaran atau customer relationship management itu di-cover oleh aplikasi, human capital atau HR, finance accounting, project management, dan supply chain management. Itu semua terintegrasi. Jadi datanya itu bisa saling ngobrol. Kalau datanya misalkan saya punya vendor, besi beton, itu sudah proses tagihan, itu keuangan terinfo. Misalkan pengadaannya juga di kita SK-nya sekarang surat kerjanya itu siapa ya, yang jabat-jabatnya itu human capital terinfo.
Pemasaran juga. Sekarang kita proyeknya apa aja sih yang besar-besar? Oh, banyaknya infrastruktur, Pak. EPC sedikit. Itu materialnya apa aja? Kita terinfo. Project manajemen, di mana seluruh project Wika itu bisa memanage aplikasinya untuk seluruh proses operasional di lapangan. Next. Lanjut. Ini benefitnya Wika saja. Jadi aplikasinya tentunya memiliki benefit. Tadi yang dijelaskan pada video. Jadi konsolidasi pengadaan di mana cukup sekali aja registrasi, karena database-nya satu, verifikasi juga satu, dan prosedurnya mudah dipahami. Karena perlu dipahami Pak, kita itu BUMN, jadi we have so many regulation, Perpres, Permen, undang-undang jasa konstruksi, undang-undang BUMN, banyak sekali yang harus kita pahami. Apabila menggunakan aplikasi ISCM, maka sudah pasti sesuai dengan prosedur. Lanjut, Pak. Halo? Oke. Tolong next dulu. Belum. Suara saya kedengaran, Pak? Atau ada gangguan? Mohon maaf, ini masalahnya pasti gangguannya di sinyal. Agak terganggu sedikit Pak Gilang, bisa diulang. Sekarang sudah masuk Pak? Sudah masuk Pak, sekarang Pak, sudah masuk, aman. Jelas? Oke, jelas. Lanjut, next slide berikutnya. Oke, sudah jelas. Sudah berubah Pak slide-nya Pak, kalau di saya belum. Sudah. Oke, ini merupakan mutu, jadi perbandingan saja. Perbandingan bahwa untuk sudah menggunakan aplikasi dan belum menggunakan aplikasi Wika ya. Kalau di sebelah kiri Bapak bisa lihat itu IPROC, hanya satu kali registrasi. Yang sebelah kanannya itu non IPROC, jadi pengadaannya berulang. Jadi perbedaannya ada. Vendor sourcing-nya juga nasional, Bapak Ibu, kita luas. Meningkatkan brand image perusahaan, ini salah satu yang paling penting juga. Jadi digitalisasi itu meningkatkan brand image, jadi minimal meningkatkan trust kepada para stakeholder eksternal. Oke, apabila kita menggunakan aplikasi, maka meningkatkan trust dan kita bisa memilih vendor kita lebih baik. Yang terakhir, sistem vendor performance tadi seperti dijelaskan sudah juga tercatat dan terrecord di Wika. Next. Sudah kelihatan Pak untuk efisiensi Pak ya, dashboard ya Pak ya. Karena di slide saya mungkin agak berbeda. Oke. Baik Pak, kalau kita lihat di sini ini dashboard-nya Pak. Manfaatnya apa sih? Efisiensinya apa implementasi ISCM di Wika? Jadi kalau kita lihat sekarang efisiensi Wika dari dashboard-nya itu sudah mencapai efisiensi 169 miliar. Itu tahun 2020 saja Pak. Cuma setahun. 2020 saja efisiensi kita 169 miliar. Jadi kalau diakumulasi, sekarang kita sudah mengelola kontrak di pengadaan itu kurang lebih 6 triliun, Pak. Oke. Nanti ini seru nih, pasti pertanyaan di belakang. Sekarang perbandingan efisiensi waktu sebelum dan sesudah. Kalau tadi kan biaya, manfaatnya apa? Udah kelihatan, kita 169 miliar setahun, Pak. Itu cuma pengadaan melalui aplikasi saja. Karena efisiensi waktu, Pak. Sebelumnya pengadaan di kita, menyesuaikan dengan metode pelelangan, dengan karakteristik material dan jasa, itu 15-90 hari. Sekarang kita bisa persingkat, distandarkan, menjadi cuma 15-34 hari, Pak. Oke. Jumlah pengadaan dulu yang kita kelola dengan tidak di-cover aplikasi, dengan tidak di-cover digitalisasi, masih semi-konvensional, itu kurang dari 100 paket pengadaan per harinya, termasuk pembelian. Sekarang jumlah pengadaan yang kita kelola itu lebih dari 100 paket pengadaan per harinya. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu, di tim kami itu cuma 14 orang, Pak. Mengelola 6 triliun, efisiensi 169 miliar, oleh 14 orang di tim kami. Efisiensi waktu berarti 15% dulu untuk kita implementasi sebelum, dan sekarang sudah kita bisa tingkatkan sampai dengan 42% lebih cepat. Seperti di video tadi, ini membantu pengadaan lebih cepat prosesnya.
Next, ini corporate benefit saja, jadi meningkatkan win rate, of course, karena kita 70-80% adalah proses pengadaan biayanya, maka win rate kita untuk kemenangan tender lebih baik. Jadi kita lebih banyak menang tender, Pak, karena kita dapat harga yang lebih kompetitif, karena kita lebih efisien dalam pelaksanaan proses pengadaan dan supply chain manajemennya. Yang kedua, ini merupakan strategi korporat yang paling besar, lumayan signifikan. Jadi sekarang Wika itu BOD-1 level SCM-nya, divisi, dan program SCM ini dan pengembangan SCM itu merupakan salah satu program korporat yang paling strategik. Mungkin masukan juga ke Bapak Ibu apabila ingin mengambil program kerja, mulai juga dari SCM-nya dulu. Karena dampaknya signifikan. Lalu terakhir, meningkatkan competitiveness, because we are one of the biggest state-owned company construction in Indonesia, maka competitiveness kita dengan aplikasi digital ini lebih baik lagi. Database kita satu, vendor nasional. Relationship dengan vendor, partnership dengan vendor kita lebih baik. Dan pengendalian harga sekarang standar. Untuk seluruh proyek Wika di Indonesia maupun luar negeri. Oke, ini sekarang gambaran singkat saja dari tahun 2018 sampai 2020 performanya. Sekarang kita kelola 6,4 triliun. Ya Pak, orangnya berapa? 14 orang. Efisiensinya sampai dengan 7%. Tentunya berbeda, setuju Pak, kita tentunya berbeda juga catatannya, material dan jasa karakteristiknya berbeda. Tidak semua bisa dipukul rata. Ya, tapi secara rata-rata bisa sampai 7% Pak, tergantung karakteristik material jasanya juga. Oke. Lalu e-katalog, tadi sudah dijelaskan juga, ada beberapa fitur. Jadi e-katalog lebih dari cuma pengadaan untuk etalase saja. Yang paling Bapak bisa lihat ada 4-5 tipe di sini Pak. Yang mungkin yang cukup inovatif. Ini sebelah kanan nomor 3 Pak. Oke, nomor 3 itu kita bisa forecast, trend. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat aplikasi Yahoo Finance untuk stocks, bisa ngelihat tuh harga ke depan kira-kira prediksi berapa, dolar jadi berapa, itu juga bisa hal itu Pak. Jadi kita bisa melihat forecasting harga beberapa bulan ke depan menggunakan simulasi Monte Carlo. Itu formulanya ada, direct Fourier, linear regresi. Kita simulasikan kira-kira trennya harganya berapa. Untuk apa? Untuk nanti bapak-bapak di teman-teman dan di proyek departemen operasi itu bisa mengambil keputusan strategis. Oh kira-kira trennya turun nih, waktunya beli. Oh kira-kira trennya naik, berarti gimana? Substitusi atau kita konsolidasi. Oke, harga matgis terupdate. Jadi seluruh proyek Wika, Bapak Ibu bisa lihat harganya diupdate oleh SCM itu satu harga Pak untuk satu material dan jasa. Harga barang yang hasil lelang dan terakhir untuk historical di aplikasi yang sudah melatih aplikasi SCM. Next. Ini kedepannya kita kembangkan fitur budgeting, pengadaan 50 juta, dan yang paling penting di bawah terintegrasi Pak dengan seluruh anak perusahaan Wika yang sebanyak tadi di portfolio. Nanti kita kembangkan juga untuk kodifikasi, kita standar kodenya, alat berat, historical, dan bisa cancel payment. Nah, ini mungkin penghujung kita ada obstacle-nya Pak. Jadi mengembangkan aplikasi SCM itu kan merubah mindset ya, merubah kebiasaan. Kita dari yang awalnya konvensional, kita rubah menjadi ke arah digital. Tentunya itu berhubungan signifikan sekali dengan change management. Walaupun kita sudah melakukan training dan sosialisasi, lebih dari 450 orang, baik internal maupun eksternal, tapi ada beberapa obstacles yang kita hadapi. Mungkin jadi pembelajaran juga kepada Bapak Ibu sebagai referensi, kira-kira yang kita arahkan seperti ini loh tantangannya. Satu itu konvensional habit. Jadi merubah mindset, berubah kebiasaan dari yang awalnya konvensional, pemesanannya biasa saja, sekarang ke arah digital. Lebih tertib dan secara struktural. Terstruktur sesuai dengan prosedur. Kedua, data security, of course, karena kita ngomongin aplikasi, kita ngomongin IT. Tentunya ada resiko untuk kebocoran data informasi. Karena Bapak Ibu tahu, pengadaan itu penuh dengan data-data yang bersifat konfidensial, karena berkaitan sama harga. Customization apps, ini juga tantangan di kami, terutama Wika, karena portfolio Wika yang sangat luas, maka dibutuhkan customisasi, sesuaikan dengan proses bisnis pada anak perusahaan terkait. Misalkan di Wika Beton, dengan di Wika Induk, itu probisnya kan beda Pak ya, probisnya berbeda, maka aplikasi harus menyesuaikan. Jadi bisnis prosesnya harus di-align dulu, yang warna kuning. Ini mungkin masukan juga untuk Bapak Ibu, if you want to implement ERP, kalau Bapak Ibu mau implementasikan ERP ke depan, pastikan bisnis prosesnya mature dulu. Jadi nggak dua kali jalan. Bisnis prosesnya yang mature, yang bagus seperti apa? Nanti langsung aplikasi mengikuti. Lalu yang kelima, online approval. Jadi kita butuh solusi juga ke Bapak direksi, pejabat terkait, bahwa approvalnya online. Itu merubah kebiasaan juga. Biasanya tertangannya basah, sekarang kok online.
Prosesnya gimana? Itu bagaimana meyakinkan teman-teman bahwa aplikasi approval itu terrecord loh. Walaupun itu secara online, Bapak nggak lihat dia nge-approve-nya kapan, itu terlihat loh, kapan komentarnya apa ada loh. Yang terakhir, business partner capability. Itu mungkin Bapak Ibu harus mapping. Karena kalau kita berbicara rantai pasok atau supply chain management, itu kan kita berbicara vendor, berbicara owner, kita bicara partner-partner dari masing tier 1, tier 2, tier 3. Oke, tentunya apa Pak? Kompetensinya berbeda. Maksudnya berbeda. Kesiapan mereka berbeda. Kesiapan IT-nya beda. Pemahamannya berbeda. Itu menjadi tantangan. Bagaimana kita merubah itu semua? Jadi bagaimana strategi partnership dan vendor relationship management di USCM itu mengelola itu? Bagaimana kita mengarahkan teman-teman, mengedukasi, agar ayo kita ke arah digital sekarang. Caranya nggak susah kok, gampang. Kita belajar, kita training kan ya. Infrastruktur IT-nya kita bantu ya, seperti ini ya. Jadi itu merupakan tantangan juga, karena tidak semuanya siap. Tidak semua memiliki kompetensi yang sama. Oke, Pak? Itu mungkin obstacles-nya. Ini ke belakang, ini merupakan protokol aja. Jadi Wika dalam new normal tadi, itu memiliki dampak yang signifikan juga pada operasional dan tata cara prosedur di perusahaan, terutama untuk komunikasi pada masa pandemi COVID ini, Pak. Ini merupakan umum, jadi kita perlu untuk vendor-vendor terutama itu diwajibkan untuk memakai masker, dites juga suhunya kalau masuk, kalau pakai sarung tangan, kalau dia mau mengambil atau berusaha sama dokumen, dan kita prioritaskan, kita anjurkan itu kalau meetingnya online, seperti sekarang, Pak. Jadi lebih informatif. Oke. Jadi beberapa meeting kita sudah rubah, sekarang meetingnya secara online, secara arah digital, komunikasi kita rubah, termasuk koordinasi berhubungan sama SCM, vendor, negosiasi, kontraktual, itu coba lakukan ke arah online saja, baik pemasok, supplier, maupun vendor-vendor lain. Oke, jadi dampak new normal, ini penghubung pengakhir, jadi dampaknya tentunya era new normal dan era COVID pandemi ini tidak berdampak positif ya Pak ya. Dampaknya juga signifikan, seluruh negara dan seluruh perusahaan di dunia juga mengalami hal yang sama. Tentunya demand atau kebutuhan terhadap pemasukan kita, pendapatan itu menurun, demand, karena akan respon terhadap pasar itu berubah sangat fluktuatif dan volatil sekali. Yang kedua ekonomi, karena pembatasan aktivitas, PSBB akibat area pandemi COVID ini dibatasi, komunikasi, ekonomi juga menurun, kurs juga tidak menentu, dan komunikasi, ini mungkin pertama kalinya pengalaman seumur hidup kita sudah membiasakan berkomunikasi melalui online. Oke, yang Bapak Ibu lakukan hari ini, kita berkomunikasi nih Bapak Ibu, 262 orang, tidak ketemu muka. Biasanya itu satu lapangan ketemu muka, oke? Dan itu berjalan efektif. Kita belajar komunikasi online. Jadi bagaimana kita bernegosiasi, bagaimana berkolaborasi, koordinasi dengan vendor, pihak ketiga, dengan owner, itu secara online. Dan solusinya, dengan digitalisasi proses pengadaan tadi, kita bisa lakukan review, lebih baik lagi planning, karena semua aplikasi bisa terintegrasi di seluruh proyek-proyek Wika, baik di Indonesia maupun luar negeri. Jadi kita bisa lihat, planningnya kita perbaiki sama-sama, tiap-tiap proyek, dari aplikasi PMCS atau Project Management Control System. Kita lihat, kita review, kira-kira mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dikembangkan, mana yang kurang baik, mana yang kurang pas. Update, strategi dan formulasi, seperti tadi, kita sangat berfokus kepada formulasi ya. Jadi kita untuk kontraktual dengan vendor itu ada kesepakatan. Kesepakatannya bukan negosiasi yang spot, tapi kesepakatannya merupakan long term. Jadi kita ada kesepakatan dalam bentuk formula. Contoh gini, saya akan menaikkan harga Bapak selaku vendor saya apabila kurs mencapai nilai sekian, apabila harga raw material mencapai nilai sekian, dan perbedaan harga mencapai sekian persen. Kita komunikasikan lagi. Jadi kita tidak ada dispute, menghindari, dan kita lebih partnership. Sama-sama, transparan Pak. Sama-sama kita lihat, oke, sekarang kurs berapa, harga raw material berapa, kita lihat transparan, kira-kira pergerakan harga seperti apa. Yang terakhir, platform digital itu menjadi hal yang sangat penting juga, untuk merubah proses bisnis pengadaan, proses bisnisnya Wika, proses bisnisnya Wika Group yang lebih besar lagi, ke arah yang lebih baik, yang lebih optimal, lebih efektif dan efisien. Oke, itu mungkin dari saya Pak. Ini sudah gambaran sebuah proyek-proyek ikonik yang sudah dikelola Wika. Jadi Wika itu mengelola seluruh proyek ikonik pionir di Indonesia, MRT. Jadi bagaimana aplikasi ISM ini membantu proses pengadaan MRT yang sudah berjalan sekarang. Itu merupakan pertama kali di Indonesia. Pioneering dibangun oleh Wika. LRT, Kelapa Gading Velodrome, yang sudah berjalan juga.
itu dibangun juga oleh Wika. Jadi bagaimana ISM ini sangat membantu di proses pengadaan pada proyek tersebut. Lalu ini ikonik lagi, ini adalah semanggi atau clover. Terlihat seperti clover, ya Pak, bunga semanggi. Ini juga nilainya signifikan dan semua proyek-proyek ikonik tadi itu diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi. Oke, seluruh proyek-proyek ini juga itu sangat terbantu oleh aplikasi pengadaan ISM Wika. Baik, itu mungkin Pak dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya harapkan materi yang tadi kita sharing, kita ceritakan itu bisa bermanfaat bagi kami, tim SCM dan tim Wika pada khususnya, dan semoga pada teman-teman hadirin, teman-teman yang di seluruh Indonesia yang sudah hadir pada hari ini bisa menjadi referensi dan bisa diambil manfaatnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, saya kembalikan lagi kepada Pak Katri selaku moderator. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu, kalau yang sudah mau bertanya nanti akan di-cover oleh Pak Katri selaku moderator, nanti akan kita coba jawab. Mudah-mudahan bisa membantu masalah solusi pengadaan dan supply chain management di perusahaan dan tempat Bapak Ibu. Silakan, ada pertanyaan Pak Katri? Iya, silakan. Ini masih kemut ya Pak Katri ya? Oke, terima kasih Panitia. Terima kasih Pak Gilang. Aduh, keren sekali presentasinya. Jatahnya jadi nggak berasa nih Pak. Ternyata waktunya cukup mepet juga gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu ilmunya banyak sekali, insight buat kita semua. Jadi sebelum sesi tanya-jawab, saya ingin mensummary-kan sedikit tentang presentasi Pak Gilang yang tadi. Jadi ada beberapa hal, saya catat nih ada empat item yang saya summary-kan. Pertama, di Wika itu sudah ada efisiensi atau disebutnya value driven yang tadi pagi Pak Sony sudah presentasi mengenai apa itu value driven. Ini menarik sekali dari value driven. Yang pertama itu speed up proses dari waktunya itu turun 62%. Kali itu sangat pasti berpengaruh ke kinerja perusahaan, apalagi kinerja supply chain. Lalu jumlah paket pengadaannya pun turun dari tadinya sebelum implementasi ISCM ini dari awalnya di atas 100 paket, menjadi di bawah 100 paket dalam 1 tahun. Lalu yang selanjutnya, ini yang menarik, kita bicara penghematan. Ini kan areanya procurement memang kan penghematan ya. Itu grafiknya cukup dahsyat. Awal implementasi ISCM 2018, itu kontraknya itu hanya 17 M, namun efisiensinya 2,8 M. Lalu tahun 2019, ini lebih bombastis lagi, jadi nilai kontraknya 4,5 triliun, efisiensinya 109 miliar, gitu ya. Lalu tahun 2020, dalam masa pandemik ini pun kontrak di Wika itu 1,1 triliun. Namun efisiensinya sudah lebih besar, padahal masih bulan Juni ya, 169 miliar. Jadi selama implementasi ISCM ini di Wika itu sudah saving hampir 300 miliar. Begitu ya Pak Gilang ya. Itu angka yang cukup dahsyat gitu ya. Kalau efisiensi 300 miliar, biaya softwarenya 10 miliar, itu masih untung banyak ya Pak Gilang ya. Nah itu yang pertama ya, tentang kita efisiensi. Lalu yang kedua, teknologi. Nah, tadi di Wika itu dijelaskan bahwa teknologi SCM yang sekarang ini sudah akan di-merge dengan ERP, gitu ya. ERP SCM. Jadi, SCM yang ada di Wika sudah terintegrasi dengan ERP. Dan akan lebih dibuat integrasi lagi. Lalu yang catatan selanjutnya dari saya, ini yang menarik juga mengenai organisasi di Wika. Ya. Jadi kalau kita ambil contoh tahun 2019, itu belanjanya 4,5 T, itu hanya dihandle oleh 14 orang saja. Jadinya, on average, satu orang
SCM di Wika itu menghandle kontrak senilai 300 miliar dalam setahun. Ini cukup fantastis ya pengelolaan nilainya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencari suatu benchmark bagaimana suatu organisasi SCM sudah efisien atau tidak, itu dapat lihat di Wika. Artinya di Wika itu satu orang pengadaan menghandle kontrak sebanyak 315 miliar. Jadi kalau Bapak Ibu belanjanya setahun hanya 500 miliar, harusnya 2 orang cukup. Jangan banyak-banyak gitu ya. Jadi kan sering nih klien kami nanya nih, Pak, dengan jumlah orang pengadaan segini, orang kita ini kebanyakan apa kekurangan gitu ya. Ini Wika kita dapat jadikan benchmark baru di Indonesia. Ini suatu hal yang Bapak Ibu bisa jadikan target ya untuk mencapai angka ini. Satu orang mengelola 300 miliar kontrak. Dan lalu yang terakhir mengenai next action-nya. Jadi next action-nya dari Wika itu akan membuat advance SCM ya, termasuk juga terintegrasi dengan ERP-nya. Nah, itu 3 poin saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi Pak Gilang. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan, ini pertanyaannya cukup banyak, ada sekitar 38 pertanyaan, jadi nggak bisa kita akan jawab semua Pak Gilang. Jadi pertanyaannya akan saya bagi 2, jadi ada pertanyaan mengenai aplikasi dan non-aplikasi. Baik. Sekarang ya gitu ya, non-aplikasi kita ambil 2 pertanyaan, yang aplikasi 2 pertanyaan. Nanti pertanyaan yang lain akan kita jawab dengan email dari panitia untuk jawaban pertanyaan Bapak Ibu yang nggak sempat dijawab sekarang. Baik, silakan Pak. Ya, langsung aja Pak Gilang satu-satu ya. Mengenai dari BSM nih, ini non-aplikasi Pak. Ya, Pak Gilang nanti mohon jawab. 1 dari BSM, semua dilakukan online dan digitalisasi. Bagaimana dari sisi compliance-nya? Silahkan Pak Gilang. Baik Pak, makasih Pak Katri. Terima kasih teman-teman yang dari BSM. Itu Bandung Supermall ya, bukan ya Pak ya? Nah, Bang Syariah Mandiri ya. Biar agak. Jadi tadi poinnya dari Pak Katri betul, cuma ada sedikit revisi Pak. Yang kita kelola sekarang bukan 4,5T, tapi 6,2T Pak. Lebih dahsyat lagi, berarti 6,6T dikelola oleh 14 orang. Betul Pak. Satu orang mengelola kontrak 500 miliar Pak, 463 miliar, sorry. Ya, baik. Lebih dahsyat lagi Pak. Lalu saya jawab pertanyaannya mengenai prosedur Pak. Jadi di Wika ini, Wika kan salah satu BUMN Pak ya, di mana kita harus comply terhadap prosedur dan regulasi yang dijalankan oleh pemerintah, dan prosedur dan regulasi yang di perusahaan kita sendiri, baik di Wika Group. Oke. Jadi untuk mengelola aplikasi ini, pertama kali itu kita sudah sandarkan 1 bisnis prosesnya, 2 prosedurnya. Jadi SCM di Wika itu ditunjuk oleh direksi selaku pembina pengadaan seluruh Wika Group. Jadi prosedurnya kita juga yang buat, kebetulan. Jadi kita sesuaikan dengan prosedurnya. Nah, prosedur di Wika kan kalau Bapak Ibu lihat BUMN ya mungkin pengalaman teman-teman BUMN mungkin bisa memberikan informasi juga. Oh, BUMN itu so many regulation Pak. So many regulation. Kalau saya listkan itu mungkin banyak, Pak. Permen, Perpres, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Jasa Konstruksi, belum lagi untuk Undang-Undang Usaha, macam-macam, Pak. Jadi kita mapping prosedurnya satu-satu. Kita lakukan paralel, Pak. Dan kita memudahkan teman-teman untuk dia lebih easy. Jadi apabila aplikasi digunakan, maka kita sudah pastikan teman-teman yang menggunakan aplikasi SCM sudah sesuai dengan prosedur. Karena aplikasi digitalisasi SCM ini kita susun sesuai dengan prosedur. Jadi sesuaikan dengan prosedurnya Wika, birokrasinya gimana, aturannya gimana untuk perluan kontrak, itu sesuaikan dengan prosedur Pak. Jadi membuat juga teman-teman daripada baca Pak ya prosedur banyak banget, saya juga nggak hafal, mendingan Bapak baca Al-Quran menghafal dapat pahala Pak. Mendingan Bapak lakukan aja untuk aplikasi kita sesuaikan Pak. Jadi kita pastikan bahwa aplikasinya Wika itu sesuai dengan prosedur dan pengadaan di Wika dan sudah diupdate dan direview berdasarkan regulasi yang berlaku di pemerintah. Itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gilang. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dari ini kita bicara non-aplikasi ya. Ini pertanyaan sering ditanya oleh perusahaan-perusahaan yang akan implementasi e-prok, Pak Gilang. Ya. Bagaimana memastikan para pejabat atau bos atau BOD mau memberikan approval melalui sistem dari Pak Haryo Dewanto? Oke, ini menarik Pak. Terima kasih Pak Haryo pertanyaannya Pak. Jadi kalau kita berbicara change management Pak ya, itu pasti pertama yang paling Bapak penting
lakukan itu harus top down, ya Pak ya. Rule of thumb-nya top down. Agar berjalan efektif. Jadi tapi bagaimana kita men-change yang di top kita? Itu menjadi tantangan sendiri, Pak. Jadi kalau kita di Wika itu ada beberapa alternatif, Pak, yang kita lakukan. Tentunya meyakinkan top itu tidak mudah, dan mendapatkan approval dan restunya top itu tidak mudah juga. Dan bagaimana mengarahkan teman-teman dan bapak-bapak di atas, di top manajemen itu untuk mengikuti aturan main di digital itu tidak mudah juga. Caranya gimana, Pak? Kita lakukan ada 3, Pak. Satu, kita benchmark, Pak. Kita benchmark lakukan dengan perusahaan yang lebih besar daripada kita. Kita dulu meng-guide BCG, Pak. Jadi Boston Consulting Group, itu konsultan global, di mana kita benchmark perusahaan-perusahaan best practice yang leading di dunia. Mereka melakukan implementasi seperti apa? Oh begini. Biar third party yang ngomong. Pakai tangan third party. Yang kedua, kalau Bapak lebih itu masih kurang, Bapak bisa undang, Pak. Yang kedua, kemarin kita undang juga praktisi. Praktisi langsung. Kita undang untuk berbicara di umum, di forum. Jadi kemarin kebetulan pada saat momennya holding BUMN, itu kita Kementerian BUMN kita ngundang, itu presentasi, Pak, dari PT satu konstruksi juga di kita. Jadi itu mereka presentasi bahwa mereka sudah implementasi IPROK dan berhasil. Itu menjadi bukti, Pak. Jadi bahwa, oh ternyata aplikasi itu memang hampir seperti ini loh caranya. Emang harus diimplementasikan loh kalau kita mau maju loh. Nah yang ketiga, untuk itu meyakinkan top manajemen dan mereka mau meng-approve, itu Bapak harus yakinkan dengan result. Jadi we not only talking. Jadi kita lihat pakai project, pakai pilot. Pak, oke Pak, saya coba dulu Pak ya. Kalau project dulu kemarin yang nilainya 2 triliun dulu deh. Kita coba Pak. HRB 500 atau Hire in Force Bar 500 untuk proyeknya kereta cepat. Coba Pak, 2 triliun. Oh berhasil ya Mas Gilang ya? Iya Pak, kita presentasikan. Ini berhasil. Pada saat resultnya itu berhasil, Bapak angkat. Ini terima kasih Pak, ini berat kemarin dukungan dari Bapak Direksi, Bapak Katri Iskandar untuk mendukung implementasi proyek pilot project. Maka beliau juga senang Pak. Jadi itu merupakan hasil bersama. Itu mungkin Pak, 3 resepnya yang kemarin kita lakukan agar bisa dapat restu dan ridhonya top manajemen untuk implementasi ISM kita saat ini, Pak. Begitu, Pak. Oke, siap Pak Gilang. Jawabannya cukup keren sekali tuh, cukup jelas ya bahwa bagaimana mendapat ridho dari manajemen atau BOD. Nah, itu 2 pertanyaan yang non aplikasi. Nah, sekarang 2 pertanyaan lagi untuk aplikasi. Saya akan pilih lagi, ini sudah nambah-nambah lagi nih pertanyaannya. Jadi saya akan pilih 2. Pertama nih Pak Gilang. Ya Pak. Yang bertanya juga, ini di tempat lain juga pasti pertanyaan sama. Apakah semua jenis pengadaan di Wika sudah bisa dilakukan secara IPROK? Atau masih ada yang manual atau pengecualian? Dari Pak Jeffrey Pakpahan. Silakan monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Jeffrey atas pertanyaan Pak. Ini menarik sekali. Sebelumnya saya minta maaf ya Pak kalau kita stylenya agak santai tapi serius karena ini jam-jam ngantuk Pak. Jadi kita akan saja, tapi kita akan mencoba menjawab semaksimal mungkin Pak. Jadi pertanyaan 1, apakah semua pengadaan di Wika sudah bisa melakukan aplikasi ISM? Bisa Pak. Iya, semua pengadaan sudah bisa. Mulai dari metode pelelangan yang baik sifatnya terbuka, pelelangan terbatas, atau pelelangan yang sifatnya pembelian langsung nilai di bawah 50 juta, perujukan langsung yang tidak perlu ada pembanding itu bisa. Tapi kembali lagi menyesuaikan dengan prosedur di perusahaan Bapak. Kalau di kami, SCM sekarang kita cuma membatasi untuk menggunakan aplikasi yang diwajibkan Pak ya. Yang sifatnya mandatori harus menggunakan aplikasi ISCM adalah kategori material dan jasa strategis. Yang kedua, material dan jasa yang memiliki nilai lebih dari 25 miliar. Nah, kenapa? Karena tergantung karakteristik perusahaannya Pak ya. Kalau bisa semuanya bisa Pak. Juga bisa perusahaannya. Kalau kita misalkan punya proyek 200, oke. Semua tentunya proyek kita kan ada juga yang di lokasinya remote ya Pak. Di mana dia mungkin punya kesulitan untuk di sinyal, kesulitan juga untuk menggunakan aplikasi secara online, maka itu masih diperbolehkan untuk kondisi-kondisi proyek pengadaan di 1 miliar maksimal itu boleh lakukan sendiri. Tidak melakukan aplikasi boleh. Tapi kalau mereka mau melakukan aplikasi silakan, tapi tidak diwajibkan. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Jadi yang wajib di atas 25 miliar termasuk kategori material atau jasa strategis, betul. So, itu sunnah Pak ya, boleh pakai, boleh enggak Pak ya. Oke. Gitu Pak ya jawabannya. Memang ada yang masih manual, ada yang sudah pakai iProc gitu Pak ya. Betul, karena keterbatasan lokasi Pak. Karena kita kan lokasi proyeknya juga seluruh Indonesia dan luar negeri Pak ya. Tidak semua infrastruktur IT di Indonesia kan mencakupi itu semua. Kalau di Jakarta tentu saja pasti dia bisa.
yang kita khawatirkan untuk proyek-proyek yang di pelosok, Pak. Itu kasihan juga kalau mereka diwajibkan pakai aplikasi, ternyata password IT-nya belum cukup. Itu nggak apa-apa. Yang nilai pengenalan 1 miliar di proyek masih kita perbolehkan untuk manual. Baik, makasih Pak. Yang kedua, ini juga sering ditanyakan oleh perusahaan yang ingin implementasi IPROK nih Pak. Oke. Pertanyaannya begini, bagaimana security sistem yang diterapkan terhadap aplikasi ISCM, terutama terkait proses approval yang dapat dilakukan secara mobile. Itu kan banyak hacker. Mitigasi risikonya bagaimana? Dari Pak Roro ini. Pak Roro. Pasar, kalau nggak salah. Ini menarik nih pertanyaannya. Jawabannya mungkin agak detail Pak ya. Agak teknis Pak. Makasih Pak Roro. Sekuritas itu menjadi obstacle kita yang paling penting dalam implementasi digitalisasi ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat security itu ada beberapa tahapannya Pak. Kalau Pak mau implementasikan ESCM atau aplikasi IT di perusahaan. Satu itu pastikan dulu Bapak sesuai dengan standar security Pak. Kita kan ada ISO Pak. Kalau misalkan di IT itu ISO 20.000 mengenai security IT. Jadi ada standarnya. Bapak harus memenuhi A, B, C. Dia ada secara teknis Pak. Misalkan servernya harus seperti apa? Strukturnya, firewall-nya gimana? Atau gimana? Aksesnya di mana saja? Siapa aja yang bisa mengakses? Oke, itu pertama Pak. Standarnya itu yang kita umum dulu. Jadi dari Skopindo itu mengeluarkan. Kalau itu dipenuhi, kembali lagi tantangannya di internal sendiri. Bagaimana Bapak membatasi informasi tersebut? Kalau di kita tetapkan ada prosedurnya, di mana kita membatasi akses data. Jadi kita tidak semua bisa buka. Jadi kita berikan akses pada orang-orang terbatas saja tertentu. Misalkan manajernya yang kita kasih akses, staffnya nggak boleh. Direksi yang kita akses, itu nggak boleh. Ada akses tertentu yang dia bisa admin, bisa melihat semua, bisa mengedit. Ada PSI tertentu yang dia cuma bisa view, nggak bisa melihat sama sekali. Bahkan ada yang kita nggak berikan akses sama sekali. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga berhubungan sama hacker, Pak. Firewall. Itu nggak sejauh-jauh hacker, Pak, ya. Kalau informasi Bapak foto disebarin juga bisa, Pak. Sekarang Instagram, WA kan tersebar. Betul. Makanya kalau di kita, itu kita membatasi hal tersebut sulit, Pak. Jujur. Tapi kita bikin rambu-rambu. Bagaimana kita mengontrol ribuan orang pada ratusan proyek di Wika dalam dan luar negeri. Tapi kita bikin rambu-rambu. Jadi gini, pasarnya gini, Pak. Kalau Bapak masuk ke aplikasi kita di SCM, misalkan Pak Roro masuk nih, login. Itu ada notif dulu, Pak, pop out. Ada pop out. Saya setuju, sepakat, bahwa tidak akan membocorkan informasi tersebut, tidak akan memberitahukan, tidak akan melanggar. Apabila saya terlihat melanggar, terbukti melanggar, karena aksesnya kan kita record siapa yang akses, maka saya bersedia untuk dijatuhi sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Itu dia oke dulu baru dia boleh masuk. Dia checklist oke dia boleh masuk. Oke, kita mengontrolnya gimana? Gampang. Di departemen mana tadi yang misalkan kok harganya bocor, nanti mungkin kemudian hari akan ketahuan. Oke, yang punya akses siapa saja. Bapak kan bukan setuju. Itu dipegang, Pak. NDA-nya dipegang. Jadi komitmennya Pak Katri dipegang kalau mau login. Komitmennya Pak Roro dipegang. Komitmen saya dipegang. Pada saat saya checklist di situ. Itu secara legal mengikat. Apabila saya melakukan pelanggaran, maka saya bersedia melihat sanksi dari yang sudah berlaku oleh di perusahaan. Gitu, Pak. Itu kita lakukan, Pak. Dan kita implementasikan itu, Pak. Jadi dan kita juga tetap monitor. Oke, yang paling penting lagi tentunya harus ada PIC IT yang dedicated. Nah, itu kunci. Setelah Bapak lakukan itu semua, tetap harus ada PIC di IT yang dedicated. Itu yang monitor. Hari ini yang ngakses siapa aja. Bener nggak? IP-nya berapa? Aksesnya di mana? Ngapain dia ngaksesnya? Bapak bisa lihat. Buka harga kah? Atau dia ngapain? Atau cuma nge-auto tender saja. Dan kalau ada bugs, ada error, atau ada masalah peretasan, firewall, atau apa, peretasan, Pak, ya. Jadi peretasan, itu dia langsung terinfo. Jadi itu, Pak, mungkin 4 poin utamanya untuk menghindari yang sudah kita, ISO untuk keamanan, ya Pak, keamanan, security yang sudah kita lakukan di Wika. Terima kasih, Pak Gilang. Mohon maaf, tadi Ibu Roro, Pak Gilang. Ibu Roro dari Bank Indonesia. Saya salah sebut. Ini sebenarnya kita cuma 4 pertanyaan, Pak Gilang. Namun ada satu lagi ini, saya merasa ini pertanyaan terakhir sangat menarik ini. Ini juga banyak pihak yang menanyakan hal ini sebelum mereka persiapan Indonesia IPROK. Dari Bapak Bregas ya. Bapak Bregas. Apakah ISCM yang telah dilakukan di Wika itu dapat meyakinkan auditor internal atau eksternal bahwa tidak terdapat penyimpangan atau fraud? Ini pertanyaan pamungkas
semoga dijawab dengan ringkas sama Pak Gilang. Siap. Terima kasih banyak Pak Bregas. Ya, ini menarik juga Pak. Jadi tujuannya aplikasi kita itu kan untuk transparansi Pak ya, akuntabel, transparansi, adil dan wajar sesuai dengan peraturan permen BUMN Pak. Jadi kalau di kita gampangnya begini Pak, kemarin aplikasi itu kita sudah diaudit dulu aplikasinya. Apakah aplikasi itu diaudit dulu? Aplikasi sudah digunakan belum oleh BUMN karya lain atau sudah digunakan belum oleh swasta? Sejauh mana aplikasi ini akuntabel? Kan gitu ya Pak untuk auditor. Nah kalau di kita kemarin ada SPI Pak, kebetulan di Wika ada Satuan Pengawas Internal. Dan kita juga beberapa kali diaudit. Karena kalau kita ngelihat pengadaan itu kalau di Undang-Undang Tipikor merupakan suatu bagian yang paling rawan. Rawan Pak, rawan begal. Itu Pak ya, agak mengerikan. Cuma kita bagaimana meyakinkannya. 90% kasus Pak. Ya, ini bagaimana meyakinkannya. Kasus KPK ya? KPK. Nah itu bagaimana ya, meyakinkan. 90% KPK. Jadi kita kerjasama Pak, sama LPJK, sama KPK, sama pengawas auditor internal. Kira-kira ada masukan nggak Pak mengenai aplikasi kami sebelum kita launch? Kita diskusi dulu. Kira-kira gimana Pak? Ada masukan nggak? Oh iya Pak, saya kalau audit saya butuh ini Pak. Bapak bisa menyediakan nggak? Kalau kita bisa menyediakan berarti comply. Contohnya gini, kalau di kita auditor pasti ngelihat, Pak datanya bisa ter-record. Ada Pak. Real time Pak. Bisa Pak. Dokumennya ada Pak. Ada Pak, di-upload. Bapak download kapanpun ada. Yang nge-approve siapa? Kelihatan Pak. Kapan nge-approve? Ada Pak. Semua ter-record, semuanya datanya ada, transparan, akuntabel, dan menyesuaikan dengan standarnya mereka, itu oke Pak. Jadi langkah pertamanya, Bapak undang. Bapak undang, ngajakin ngobrol. Undang KPK. Dulu kita diskusi dengan Pak Alexander Marwata ya, Wakil Ketua KPK. Sekarang masih atau enggak? Dulu Pak. Ya, dengan Bapak, dengan LPJK juga kita undang, dengan ADW, API kita undang, Pasangan Indonesia, kira-kira sesuai nggak nih, comply nggak nih? Kira-kira masukan apa dari Bapak auditor? Bisa kita akomodir. Kalau sudah kita siap semua, kita launch, kita penuhin Pak kebutuhannya. Oh, harus ada upload data yang bisa di-download kapanpun. Harus ada transparansi, siapa yang upload kelihatan. Jadi semuanya kita penuhin, makanya kita bisa meyakinkan mereka Pak sekarang bahwa kita fully akuntabel. Dan kalau sekarang kita diaudit, lebih enak juga Pak aplikasi, lebih ringan. Bapak pernah diaudit Pak? Kalau tentunya Bapak-Bapak di sini ada yang pernah diaudit Pak ya, itu butuh data sekardus kan Pak ya, dibuka semuanya Pak. Nah kalau ini enggak, tinggal buka, login, download, upload, download. Jadi lebih simpel Pak. Itu sebenarnya membantu teman-teman pada auditor juga kemarin. Ya Pak, Bapak tinggal download, Bapak mau bawa yang mana, Bapak lihat, ya downloadin Pak. Itu Pak, jadi simplifikasi juga. Yang kedua, satu simplifikasi, yang kedua koordinasi, yang ketiga transparansi, dan harus berkoordinasi dengan mereka. Baik, itu mungkin Pak Katri. Oke, terima kasih banyak Pak Gilang atas presentasinya dan jawaban-jawabannya. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf yang belum sempat dijawab, nanti akan dijawab oleh panitia, akan di email setelah acara ini. Oke, Pak Gilang, terima kasih banyak atas presentasinya. Lalu selanjutnya kita acaranya adalah closing ya. Closing. Sebelum closing ini ada penyerahan plakat dari panitia ke Pak Gilang sebagai narasumber kita siang ini. Silakan Mbak Nati untuk penyerahan plakatnya. Wah, makasih Pak. Wah, aduh, penghargaan serta partisipasi sebagai narasumber. Iya. Terima kasih banyak Pak Katri, Pak Sony, Pak. Iya. Dan terima kasih semua buat sharingnya yang sangat berharga. Ya, begitu. Oke, kalau gitu terima kasih semua Bapak-Bapak. Jadi acara ini sudah selesai. Jadi sekian dari kami atas nama panitia. Selamat bekerja Bapak dan Ibu. Semoga acara hari ini dapat memberikan insight yang dapat berguna bagi kita semua. Jadi kami persilahkan untuk menyantap makan siang di tempat masing-masing. Dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Nati. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Katri atas menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Mari kita berfoto bersama terlebih dahulu bagi Bapak. Ada foto bersamanya ya. Iya. Oke. Mari diaktifkan. 243 people, Pak. Kita foto bersama. Ini merupakan event juga, mungkin pertama kalinya kita lakukan webinar, meeting, orangnya sebanyak ini. Terima kasih semua Bapak Ibu. Saya ucapkan pribadi atas nama Wika juga terima kasih. Sama-sama Pak Gilang.
Baik, saya akan foto. Ini ada 10 slide. Saya foto halaman pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Halaman yang pertama sudah. Halaman yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya 1, 2, 3, halaman yang ketiga. Iya. Halaman yang keempat, ini sudah yang tidak aktif videonya, jadi Bapak Ibu bisa santai yang aktif videonya. Udayu, apa kabar? Bapak Ibu, dengan ini kita tutup perhelatan pada kali ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.